Biasanya kan kalau hubungan itu kata orang tua nggak boleh lama-lama pacarannya. Apalagi kalau udah 2 tahun tuh ya antara cuma jagain jodoh orang atau akhirnya ya ditinggal orang gitu kan. Pilihannya cuma itu, makanya nggak boleh pacaran. Tapi yang satunya tetap aja mau pasti pacaran ya walaupun sudah melewati 2 tahun. 2 tahun masih sebentar lah, banyak yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih belum menikah. Tapi kalau kita lihat Georgina Abraham dan juga Yasmin Naper, kita tahu jarak mereka berdua ini kan 9 tahun perbedaan usianya. Tapi sampai dengan sekarang prioritasnya juga masih karir. Iya sih, dimaklumi ya, karena jaraknya 9 tahun juga. Pasti yang perempuannya dan juga laki-lakinya merasa bahwa karirnya mesti lebih hebat lagi dong. Iya dong. Tapi kalau udah menikah sebenarnya juga tidak pernah mempengaruhi karir loh sebenarnya. Masa sih? Bener, jadi tidak menghalangi karir. Tapi it's okay, kita akan lihat seperti apa sih hubungan mereka sebenarnya. Karena kalau dari Georgina Abraham, dia mengakui kalau dia tuh masih kekanak-kanakan. Mungkin dia juga butuh satu pelajaran terlebih dahulu supaya bisa lebih dewasa. Barangkali ya. Pendewasaannya mungkin belum cukup untuk 2 tahun ya. Atau masih butuh permasalahan lebih besar lagi. Karena permasalahan bisa mendewasakan. Ini dia. Cie-cie, Georgina Abraham dan Yasmin Naper emang yang paling bisa deh bikin hati warganet baper parah. Chemistry mereka itu loh, sumpah so sweet banget deh. Hayo, ada yang diam-diam cemburu nggak? Jangan ya dek ya. Tenang, sebab mereka yang sudah lengket bak perangko kayak gitu, pada saatnya galau brutal juga loh pemirsa. Apalagi kalau sampai LDR, pisah 2-3 bulan, seperti saat Yasmin harus syuting di Cina beberapa waktu lalu. Proses syutingnya kan lumayan lama nih, 3 atau 2 minggu. Kalian sendiri LDR kan seperti apa ketika itu? Komunikasinya? Nggak apa-apa ya, biasa, paling ya chat, telepon, video call. Cuman ya, aku cukup santai sih, aku tahu kan maksudnya dia berkarya ya, so aku support aja dan ya sebagai pacarnya aku harus memberikan support yang positif, semoga dia juga tetap termotivasi. Ya, saling support dan menguatkan apapun kondisinya. Terbaik banget gak sih pemirsa kalau kayak gini di saat harus terpisah jauh yang dikedepankan dukungan dan saling menguatkan. Bukan malah cemburu buta loh. Georgina bahkan rela menempatkan karir sang kekasih yang notabene masih 21 tahun di atas romantika asmara mereka. Ya, kita sama-sama punya prioritas, apalagi terutama buat Yasmin untuk kerjaan dia gitu, dia sangat memprioritaskan pekerjaan dia, which is good gitu loh. Kalau namanya pacaran ya nomor 2 nggak apa-apa, nanti ada saatnya ini kan kesempatan untuk bisa perform dia di beberapa project, film atau series apapun. Senang lah bisa melihat kerja keras dia karena ya she deserve it, karena aku syuting sama dia 1,5 tahun, hampir 2 tahun itu memang dia pantas sih berada di posisi sekarang karena memang dia kerja kerasnya, pemain yang sangat on time, profesional, tidak pernah telat dalam segala hal. Itu yang harus aku contoh karena ya untuk anak seusia dia yang masih muda tapi punya konsistensi. Tapi gini, kalau asmara terus-terusan bukan prioritas, lantas masa depan hubungannya gimana atuh bang? Oke lah, kalau Yasmin bisa dibilang masih terlalu muda, lantas bukankah sebaliknya terjadi Georgina Abraham yang sudah kepala 3? Ya, aku orangnya santai, aku belum terlalu mikirin sejauh itu. Ya karena kan setiap orang punya tolak ukur masing-masing ya, kapan waktunya yang tepat, kapan enggak. Dan menurut aku, dia masih muda untuk dibahas ke jenjang yang lebih serius. Mungkin kalau aku udah di usia yang lebih mantap, tapi kan aku nggak bisa egois. Aku ingin Yasmin menemukan jati diri dia, karirnya juga. Dia harus menikmati lah proses-proses ini. Karena aku sudah melewatin itu, dan aku nggak mau dia kehilangan momen-momen spesial seperti salah satunya seperti premier malam ini. Lantas apa kata dunia nanti dengan kemesraan yang kerap diumbar, namun ternyata masa depan hubungan belum menemui titik terang? Santuy coy, yang pasti bukan untuk main-main aja kok.
Hal ini katanya sih bisa terlihat dari buah-buah kebersamaan mereka yang nyata terasa. Hubungan beda usia ternyata memberi keuntungan yang signifikan bagi keduanya. Jadi pengen coba nih. Pastinya kalau pacaran sama yang usia cukup jauh kayak aku ya otomatis dia akan lebih dewasa. Tapi bagusnya buat aku harus makin ke kanak-kanakan juga ya. Jadi kita mau di tengah gitu. Jadi bagus. Tapi di antara kalian berdua ada yang kayak paling clingy, yang paling manja, itu biasanya siapa sih? Sama-sama ya, mungkin ada fase-fase momen dimana aku lebih manja ataupun dia. Aku masih lihat, tadi kan perbedaan usia 9 tahun. Terus dibilang tadi sama Gio kalau katanya lebih dewasa. Jadi yang lebih yang tua itu maksudnya yang lebih usianya lebih dewasa itu siapa usianya? Mau siapapun yang lebih dewasa, tidak peduli dan tidak ada urusan. Karena cinta itu tidak memandang usia. Hanya asuransi yang memandang usia. Betul. Kalau udah ketuaan nggak bisa lagi ya? Iya, lebih mahal aja preminya. Kalau cinta mau usia berapapun mereka bisa menerima satu sama lain, kelebihan dan juga kekurangan. Tapi memang pada umumnya perempuan itu akan jauh lebih dewasa. Masa sih nggak terima? Laki-laki juga bisa lebih dewasa kok. Tapi biasanya laki-laki tuh kalau manja tuh lebih manja dibandingkan anak kecil. Biasanya gitu. Iya. Dalam tubuh seorang pria dewasa selalu ada jiwa anak kecil di dalamnya. Boys will be boys ya. Katanya itu sih begitu ya. Tapi kalau pendewasaan kita paham betul lah, namanya juga laki-laki mau umur berapapun kalau misalnya belum dewasa. Karena umur bukan patokan sebetulnya. Betul. Perempuan pun begitu. Makanya kalau menikah jangan buru-buru, harus ada kesiapan dan kematangan dari kedua belah pihak.